Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah merasa bahwa dunia ini semakin jahat? Kita melihat berbagai kejahatan, korupsi, kekerasan, ketidakadilan, penyimpangan moral yang semakin nyata, kebencian di mana-mana. Dunia ini nampaknya seperti sedang bergerak menjauh dari Tuhan. Dan ternyata kondisi seperti ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Di zaman Nuh, kejahatan manusia mencapai puncaknya sehingga Tuhan berduka melihat perbuatan mereka. Mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian yang baru saja kita baca, maka di sini menunjukkan bagaimana manusia itu tenggelam di dalam dosa. Kita melihat mereka mengikuti hawa nafsu di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Manusia tidak lagi peduli terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka lebih mengikuti keinginan daging dan hidup dalam ketidaktaatan. Mereka melakukan apa yang mereka sukai. Di ayat yang kelima dikatakan di sana kekerasan dan kejahatan merajalela. Alkitab mencatat bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Ini menunjukkan betapa rusaknya dunia saat itu. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sini ada kalimat Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Saudara, mungkin kalau kita membacanya sekilas, kita bertanya, loh, kok Tuhan menyesal? Gitu ya. Apakah Tuhan berubah pikiran seperti kita manusia? Saudara, kata menyesal dalam bahasa Ibrani adalah nakam, yang lebih tepat diartikan sebagai berduka cita atau merasakan kesedihan yang mendalam. Saudara, Tuhan tidak menyesal dalam arti merasa bersalah atau melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan berduka karena dosa yang telah merusak manusia yang diciptakan dengan penuh kasih. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya memilih jalan yang salah. Tuhan merasa sedih melihat dunia yang semakin jahat. Karena itu Tuhan mau menghapuskan manusia, makhluk hidup yang ada di bumi. Saudara, kondisi yang dituliskan dalam Kejadian 6 ini dengan kondisi saat ini kita bisa melihat tidak jauh berbeda. Manusia hidup seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang mereka suka itulah yang mereka lakukan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat?
Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan benar. Dimulai dengan pembaharuan budi setiap kita. Biarlah setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serupa dengan dunia ini. Jangan sampai waktu orang melihat kita sebagai orang percaya, tapi orang dunia melihat sama saja dengan dunia ini, melakukan apa yang sama dengan orang-orang dunia ini. Jangan. Mari kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita boleh berubah. Berubah, kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Di tengah dunia yang rusak ini, biarlah kita boleh tetap setia menjalankan firman Tuhan. Dunia mungkin menolak standar Tuhan. Dunia menolak firman Tuhan. Tetapi kita harus tetap hidup di dalam iman dan ketaatan, agar setiap kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang. Kita mohon kepada Tuhan untuk menolong setiap kita, memampukan setiap kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kisah di zaman Nuh mengingatkan kita bahwa dunia ini memang semakin rusak dan berdosa. Tapi seperti Nuh, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Mari kita bertanya kepada diri kita saat ini. Apakah saya tetap setia kepada Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat? Saudara, Tuhan rindu supaya setiap kita bisa hidup di dalam kekudusan dan tidak terpengaruh oleh kejahatan dunia ini. Biarlah setiap kita boleh terus berkomitmen untuk tetap hidup benar dan mencari perkenanan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah kami boleh terus setia mengikut Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Tolong kami Tuhan, saat orang melihat kami, biarlah orang boleh melihat kami berbeda dengan dunia ini. Karena kami adalah orang-orang yang percaya, anak-anak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Pasti bukanlah sesuatu yang mudah saat kami harus melakukan apa yang benar, melakukan firman-Mu. Karena dunia ini tidak suka dengan firman-Mu. Tetapi biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami. Tuhan yang boleh menolong kami. Tuhan yang menguatkan kami dan terus mengingatkan kami. Untuk boleh terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.